reflecting God karakter atau mencerminkan karakter Tuhan. Judulnya berat ya, tapi kita lihat dulu firman-Nya. Amin. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini. Bisa dibantu aja next slide-nya. Oke. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini. Sebab siapa yang berkata ia di dalam dia, maksudnya Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya garis bawahi di kata wajib. Saya ulangi ya. Ia ada di dalam dia. Kalau kita ada di dalam Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Pertanyaannya begini. Mengapa kita harus wajib hidup sama seperti Kristus? Kenapa harus wajib? Kok jadi diwajibkan? Diharuskan kita menjadi seperti Kristus? Jawabannya adalah karena tujuan manusia diciptakan Tuhan adalah untuk manusia berubah menjadi dewasa rohani menurut kerelaan hatinya atau menurut free will-nya, menjadi serupa dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya ulangi ya. Jawabannya adalah karena tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu mau berubah menjadi dewasa rohani dan menurut kerelaannya, bukan dengan paksaan, karena kita dikasih free will. Tuhan mau kita dengan kerelaan hati kita sendiri, dengan kesadaran kita sendiri, kita mau berubah menjadi serupa dengan Dia. Next slide-nya. Di Roma 8 ayat 29, Paulus udah buka rahasia ilahi ini. Dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu kita, katakan amin. Amin. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Menjadi apa? Bareng-bareng, 1, 2, 3. Serupa. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus itu, menjadi yang sulung, menjadi teladan di antara banyak saudara, yaitu kita. Amin. Next slide-nya. Serupa di dalam bahasa asli Ibrani-nya di Kejadian 1 ayat 26 itu artinya debut dalam bahasa Ibrani-nya, yang artinya dewasa rohani menuju keserupaan. Di 1 Korintus 2 ayat 2 Korintus 3 ayat 18, di sana juga dikatakan bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita udah wajib hukumnya, harus mencerminkan Tuhan. Gimana caranya? Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Kudus, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dari ayat ini ketahuan ada beberapa poin ya. Kita mau mencerminkan Tuhan
itu. Kesatu, syaratnya dengan muka yang tidak terselubung. Artinya apa? Tidak pakai topeng. Artinya kita hidup dengan integritas. Jangan sampai di gereja kita haleluya, di luar beda lagi. Haleluya. Jangan sampai di sini kita kelihatan suci sekali, kudus sekali, tapi di rumah dan di kantor kita menjadi orang yang berbeda, yang keluar monster yang dari dalam. Bahaya. Jadi jangan pakai muka yang berselubung, jujur apa adanya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Artinya yang bisa merubah kita itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Apa sih yang harus dirubah untuk menjadi serupa sama Tuhan? Ada 3, yaitu pola pikir, pola hati, dan pola tindak. Perubahan keserupaan itu hanya bisa terjadi dengan kuasa Roh Kudus, dari ayat yang tadi ya, melalui pengenalan akan Kristus. Jadi nggak mungkin kita bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus kalau kita nggak kenal Kristus, itu nggak mungkin. Perubahan keserupaan hanya bisa terjadi melalui pengenalan akan Kristus. Lewat apa? Lewat firman-Nya. 70% kita bisa mengenal Kristus lewat firman-Nya. Sisanya 30% itu lewat pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Lewat firman-Nya yang kita hidupi, bukan yang kita tahu ya. Beda banget. Ya saya tahu firman-Nya, tapi itu nggak akan merubah kita kalau hanya sebatas tahu. Amin. Harus kita hidupi, baru perubahan itu terjadi. Amin. Kita hidupi atau kita praktekkan mencerminkan Tuhan di setiap area. Jadi semua area, bukan cuma di gereja. Tidak. Sehingga karakter Allah itu nyata terlihat dalam perilaku, perkataan, dan sikap kita sehari-hari. Dan yang harus dirubah adalah pola pikir, pola hati, dan pola tindak dunia kita menjadi serupa dengan pola pikir, pola hati, dan pola tindaknya Kristus. Nah, saya jelasin dulu. Keadaan kita sekarang, yang kita punya itu adalah pola pikir dunia, pola hati dunia, pola tindak respon kita juga berdasarkan dunia, ajaran dunia, lingkungan, dari keluarga ngajarin, dari tradisi, dari budaya, semua dari lingkungan ngajarin, itu dunia. Kita harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Pola pikir dunia kita harus berubah menjadi serupa dengan pola pikir Kristus. Pola pikir Kristus itu seperti apa? Paling gampang lihat di Matius 5, khotbah di bukit, itu semua pola pikir Kristus. Semua yang Yesus ajarkan itu semua pola pikir Kristus. Pola hati kita itu pola hati dunia. Pola hati kan bicara kasih. Ada kasih eros, hawa nafsu, itu berasal dari buah yang jahat. Kasih pertemanan dan persahabatan, itu dari buah yang baik. Dan kasih Kristus, pola hati Kristus, itu adalah kasih agape, kasih yang tulus. Setuju? Kita harus rubah ketiga kasih dunia kita ini menjadi serupa dengan kasih Kristus, yaitu agape, kasih yang tulus. Jadi kita harus belajar dalam semua area, mau di keluarga, mau di mana kita belajar. Nanti detailnya di next slide ya. Oke, penerapan mencerminkan Tuhan. Yang pertama, kita
belajar kerendahan hati dalam keluarga. Ayatnya di Efesus 5 ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi itu bagian kita ya. Tuhan udah kasih contoh bagaimana dia merendahkan dirinya. Sekarang ini bagiannya kita. Kita yang sudah dikasih teladan, kita harus melakukan. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Kalau di dalam keluarga, maka kerendahan hati itu terlihat saat suami tidak otoriter, saat istri tidak keras kepala, saat anak mau belajar taat. Di sanalah terjadi kerendahan hati. Dan cerminan Tuhannya kelihatan waktu gimana? Waktu keluarga penuh pengertian, bukan ego, tapi berpusat pada Tuhan. Di sana baru kelihatan bagaimana mencerminkan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, belajar kesetiaan dalam pekerjaan. Jadi dalam keluarga, ini dalam pekerjaan dan pelayanan. Ayatnya, ini ayat mas, ayat kunci. Kolose 3 ayat 23. Di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau di keluarga, di pekerjaan, mau di gereja sekalipun, dalam pelayanan sekalipun, belajar untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Belajar dari hal yang paling kecil. Kita belum disuruh sama Tuhan berkorban untuk orang lain di kayu salib, belum. Tuhan mau kita latih dari hal yang paling kecil dulu, dari keluarga. Belajar lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Contoh, istri masak. Kalau ditanya, kenapa masak? Buat suami dan anak. Nggak salah, tapi kurang tepat. Harusnya lakukan apapun juga untuk Tuhan. Kan kebanyakan pasti orang bilang, kan nggak make sense. Ya, betul. Tapi ayo coba dilatih, dirubah motivasi kita, cara kita berpikir dirubah untuk kita benar-benar berpusat pada Tuhan. Dalam pekerjaan juga begitu, suami. Kita cari uang semua. Cari uang buat apa? Supaya jadi kaya. Nggak salah, tapi kurang apa? Saya cari uang buat anak dan istri. Nggak salah, tapi kurang apa? Semuanya harus untuk Tuhan. Nah, itu dilatih dari hal yang kecil. Kalau dalam pekerjaan, kita punya pegawai karyawan. Punya karyawan buat apa? Supaya bisnisnya lancar, semua operasional bisa berjalan lancar. Nggak salah. Tapi kurang apa? Mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan pada kita, yang harus kita layani loh. Di sanalah kita belajar bagaimana mencerminkan Tuhan. Paling susah sama pasangan kita sendiri. Karena Tuhan juga ciptain keluarga, itu hanya media yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa berubah menjadi serupa dengan Dia. Karena yang paling bisa mengenal kita, ya pasangan kita sendiri. Jadi nggak usah aneh kalau di dalam rumah tangga pasti terjadi yang namanya perbedaan pendapat, cekcok, ribut. Itu udah memang caranya seperti itu untuk kita bangun komunikasi, bangun relasi, gimana kita ngebahas sesuatu, kita nggak take it personal, kita menjadi dewasa rohani dalam menyikapi segala masalah. Nah, saya kasih rumusnya. Jadi dari awal, ya, Tuhan menciptakan kita, mendesain kita untuk merubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu lewat dua media, yaitu lewat masalah dan lewat berkat.
Dua-duanya itu hanya ujian. Jadi sekarang sama-sama bareng sama saya ya, katakan. Masalah dan berkat dua-duanya adalah ujian. 1, 2, 3. Masalah dan berkat dua-duanya adalah ujian. Ujian untuk apa? Untuk kita belajar mencerminkan Tuhan. Jadi di Alkitab tuh udah diajarin kita tuh kalau dapat masalah jangan fokusnya ke masalah. Jangan. Contoh, kalau kita ada masalah keuangan, tentu dunia akan mengajarkan solusinya apa? Uang, kan? Betul? Dunia akan ngajarin, udah pinjam aja atau berhutang. Setuju ya? Tapi kalau Tuhan izinkan kita punya masalah keuangan, tujuannya bukan solusinya uang. Yang Tuhan mau apa? Tuhan mau kita sadar bahwa hati kita masih ada mamon. Jadi tujuan Tuhan kasih kita masalah keuangan adalah kita harus lepasin mamon dari hati kita. Beda sekali kan? Dan kita harus belajar di situ. Belajar percaya sama Tuhan. Belajar bagaimana cara kerjanya Tuhan. Kita harus belajar itu semua. Contoh di pekerjaan, kita tetap setia bekerja walaupun bos tidak melihat kita. Di pelayanan juga sama, kita tetap setia walaupun tidak mendapat pujian. Contoh kalau di setiap gereja itu bagian multimedia ya, di belakang nggak pernah kelihatan. Jadi cerminan Tuhannya nampak ketika dunia melihat kita bukan cari keuntungan pribadi, tapi bekerja karena Tuhan. Oke? Kolose 3:23 ini harus dihafalin. Oke? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ini standarnya Tuhan. Segenap hati loh. Seperti untuk Tuhan. Nanti direnungkan ayatnya dan praktekkan dalam segala area. Nanti di tengah minggu ada komsel, kalau ada pertanyaan tanya ke gembala komsel, gimana sih mencerminkan Tuhan di area saya ini? Kalau ada yang tidak mengerti. Di sini masih ada yang belum berkomsel? Nah, mana nggak ada yang angkat tangan? Ada yang belum berkomsel boleh angkat tangan? Oh, cuma satu orang, 2. Ya, oke, kok Kiki tolong dilihatin nanti diajakin komselnya jadi bisa bertanya gitu ya. Oke. Ketiga, kita belajar ketekunan mencerminkan Tuhan dalam masalah maupun berkat ya. Kalau dalam pelayanan itu tetap tekun mencerminkan Tuhan ketika terjadi masalah antar sesama pelayanan atau jemaat. Kalau dalam keluarga, tekun membangun hubungan keluarga kepada Tuhan. Jadi kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam gereja, kita harus bawa semua anggota kita ke Tuhan. Bukan ke pemimpin, bukan ke saya, tapi ke Tuhan. Jadi sehingga kita mencerminkan Tuhannya kelihatan ketika jemaat yang tidak cepat menyerah meski menghadapi masalah yang berat maupun berkat yang berlimpah. Bahkan belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang mata Tuhan. Yang keempat, kita belajar kebersihan hati dalam relasi dan komunitas. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 8. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi di dalam komunitas jemaat itu tidak iri, tidak bergosip, tidak sakit hati. Kalau di dalam keluarga kita berani minta maaf, berani mengampuni.
Nah, cerminan Tuhannya terjadi ketika orang melihat hati kita yang tulus, bukan munafik. Kemudian kita belajar juga kekudusan dalam gaya hidup. Di 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Kalau di dalam keluarga kita praktekkan suami istri selalu harus menjaga kesetiaan. Kalau anak muda harus belajar menjaga ketika berpacaran dan media sosial dari hal-hal yang najis. Nah, cerminan Tuhannya adalah dunia akan melihat kita tidak kompromi dengan dosa. Di sanalah kita mencerminkan karakter Tuhan. Kemudian kita belajar juga keberanian dalam bersaksi. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 29 ada doa jemaat mula-mula dikatakan begini, berikanlah keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi kalau di dalam pekerjaan prakteknya berani berkata jujur meskipun kita rugi, berani bela kebenaran, tidak kompromi. Apa yang dilarang sama Alkitab, ya berarti kita nggak lakukan. Kalau dalam komunitas kita praktekkan, kita berani membagikan Injil kepada teman dan tetangga. Maka cerminan Tuhannya akan terlihat ketika orang tahu kita itu anak Tuhan, karena sikap berani berdiri untuk kebenaran. Kemudian kita belajar ketujuh, kasih agape dalam semua area kehidupan. Di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang dimaksud adalah agape, kasih yang tulus. Jadi ketika kita praktekkan dalam keluarga, kasih itu bukan hanya berkata-kata, tapi tindakan nyata, yaitu perhatian yang nyata. Jadi percuma kalau misalkan suami ngomong I love you ke istri 100 kali, 1000 kali, tapi kalau nggak ada perhatian sama sekali, percuma. Jadi lebih kepada tindakan nyata. Dalam pekerjaan juga sama, kasih terlihat itu saat kita peduli, bukan hanya bersaing. Dalam pelayanan juga sama, kasih yang murni, kasih agape itu akan mendorong kita, fokusnya itu menolong jiwa-jiwa. Nah itu juga yang harus menjadi pergerakan buat gereja kita, menolong jiwa-jiwa di luar, karena banyak sekali. Cerminan Tuhannya terlihat ketika kasih nyata adalah refleksi yang paling kuat dari Yesus. Jadi kita tahu salah satu karakter Yesus itu dia suka menolong. Jadi kita juga ketika suka menolong orang lain, maka mereka akan melihat karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Menolong di sini bukan selalu harus pakai uang, enggak. Oke, terakhir kita belajar keikhlasan mengampuni 70 kali 7 kali. Ayatnya di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kalau di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, itu adalah tempat kita untuk melatih diri untuk bisa mengampuni serupa dengan Kristus. Nah, biasanya saya punya ayat emas dalam hal mengampuni, yaitu di Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang prakteknya. Siapa di sini yang masih ada kesal sama orang? Ada?
ngaku. Oh, nggak ada yang ngaku. Oke. Oke. Ada nggak yang masih belum bisa ampuni orang lain? Ada? Oke. Kalau gitu kita praktekin semuanya. Saya undang semuanya untuk tundukkan kepala, tutup mata, sikap berdoa. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya. Bayangkan orang yang pernah menyakiti kita. Bayangkan sampai nyata orang itu ada di depan kita. Oke, sekarang semua ikuti kata-kata saya. Bapak, semua ikuti. Bapak, pada hari ini juga hamba melepaskan pengampunan pada orang ini, karena hamba tahu Engkau telah mengampuni hamba, sehingga hamba akan melepaskan pengampunan pada hari ini juga. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke. Mudah bukan? Mudah? Oke. Kalau mudah, setiap kali Tuhan ingetin kita sama orang itu, artinya karena Tuhan yang paling tahu kedalaman hati kita, betul? Setuju? Kita masih kesal atau enggak, Tuhan nggak bisa dibohongin. Setiap kali Tuhan ingetin kita harus lepasin lagi pengampunan. Walaupun udah nggak ada rasa kesel, udah nggak ada rasa benci, udah nggak ada rasa dendam ya. Begitu Tuhan ingetin, lepasin lagi. Seperti tadi lepasin. Begitu Tuhan ingetin, lepasin lagi seperti itu. Bisa? Bisa?